Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Puput Anggraini dari Administrasi Bisnis Via Pembangunan Jember. Kali ini kita akan membahas tentang hak cipta. Pertama kali, hak cipta diatur dalam Atesware 1912, lalu diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hingga pada tanggal 23 September 2014, DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pada pasal 1 Undang-Undang 28 Tahun 2014 ada pengertian hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam peraturan undang-undang. Siapa yang disebut pencipta dalam hak cipta? Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang berinspirasi melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Adapun pemegang hak cipta, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak cipta. Kultur versus struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Setia Pembangunan Jember. Nama saya Firatul Fitria dari Administrasi Bisnis semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur versus struktur. Kultur adalah membangun kultur menulis harus dibangun dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang. Sedangkan struktur tidak usah dikejar apalagi dengan cara-cara yang tidak benar. Apabila kultur menulis telah terbangun dengan baik, dengan sendirinya struktur akan menghampiri penulisan. Dengan kultur penulisan yang baik, maka kita bisa menentukan struktur penulisan yang baik pula. Fungsi dan sifat hak cipta. Hak cipta juga dianggap sebagai benda bergerak. Oleh karena itu, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang. Sedangkan fungsi hak cipta ada 3, yaitu 1. Ciptaan dalam hubungan dinas. 2. Badan hukum sebagai pemilik hak cipta. 3. Hak cipta di atas kodrat. Hak dibagi menjadi 2, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang macam-macam hak moral dan hak ekonomi. Pendaftaran hak cipta. Pendaftaran diperlukan sebagai bukti awal dari pemilik hak cipta atau peraturan Menteri Hukum dan HAM. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak atau kuasanya. Yang kelima, lisensi. Pengertian lisensi merupakan pemberian izin untuk melakukan produksi suatu produk atau jasa tertentu, yang mana produk atau jasa itu sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakan pertama kali. Lisensi sering diartikan sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan pertama kali. Lisensi wajib adalah lisensi yang diberikan oleh pemerintah tanpa seizin pemegang paten atau lisensi untuk melaksanakan paten berdasarkan keputusan menteri berdasarkan permohonan. Satu orang pribadi, pemegang paten, atau lembaga pemerintah dapat mengajukan lisensi wajib atau pemohon. Pelanggaran hak cipta. Dalam kasus pelanggaran hak cipta, bukti langsung dari plagiarisme adalah jarang sekali ditemukan. Biasanya pembuktian pelanggaran hak cipta dilakukan melalui pembuktian akses maupun kesamaan substansial, yaitu suatu metode pembuktian dari pemeriksaan kata demi kata, karena biasanya pelanggaran terjadi dalam 2 tahap proses pembuktian terjadinya peniruan dan apakah hal tersebut dalam hal-hal yang
tidak diizinkan atau doktrin pemakaian. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye-bye.